Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan maghfirahnya. Kita mudah-mudahan senantiasa istiqomah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Pada hari ini insyaallah kita akan memasuki bab baru dalam kajian kitab kita, yakni Kitabul Buyu' wa ghairiha minal mu'amalat, yaitu bab jual beli dan yang lainnya dari jenis-jenis muamalah di dalam Islam. Sekarang kita akan membahas pada halaman 123. Silahkan yang ada bukunya dibuka 123. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Kitabul Buyu' wa ghairiha minal mu'amalat, yaitu bab jual beli dan yang lainnya dari jenis-jenis muamalah. Al-buyu'u salah satu asya. Jual beli itu ada 3 jenis. Bai'u ainin musyahadatin fajaizun. Yang pertama yaitu menjual barang yang bisa disaksikan dan ini hukumnya boleh. Barangnya wujud bisa dilihat. Yang kedua, wa bai'u syai'in mausufin fil dhimmah. Fajaizun idza wujidatis sifatu ala ma wusifa bihi. Yang kedua yaitu menjual sesuatu yang dengan cara menyebutkan sifat-sifatnya dalam barang yang akan dijual. Hukumnya boleh idza wujidatis sifah, kalau sifat yang disebutkan itu memang betul-betul ada, ala ma wusifa bihi, betul-betul ada sebagaimana yang disebutkan tadi. Misalnya orang menawarkan barang dengan cara menyebutkan sifat-sifatnya, tapi sifat-sifat itu memang betul-betul ada pada barangnya. Saya jual motor, warnanya biru, mereknya A, tahun dibuatnya begini dan begitu. Nah ini disebutkan sifat-sifatnya dan itu betul-betul ada pada barang itu, maka hukumnya boleh juga. Jadi yang pertama tadi boleh, yang kedua juga boleh. Yang ketiga, wa bai'u ainin ghaibatin lam tusyahid fala yajuz. Yang ketiga, menjual barang yang tidak bisa disaksikan. Barangnya enggak ada dan tidak bisa disaksikan, fala yajuz, maka hukumnya adalah tidak boleh. Jadi ini ada 3, saya ulangi. Pertama, jual beli barang yang bendanya ada, bisa disaksikan, dan ini hukumnya boleh. Kedua, bendanya tidak ada, tapi disebutkan sifat-sifatnya. Ketika nanti transaksi bisa dibuktikan sesuai dengan sifat-sifatnya, maka jual beli ini
boleh. Yang ketiga, jual beli barang, barangnya tidak ada, tidak bisa disaksikan, maka hukumnya tidak boleh. Nah, ada 3 ini. Nanti bapak-bapak kaum muslimin membagi barang yang seperti itu ada 3. Wa yasihu bai'u kulli tahir. Diperbolehkan juga atau sah hukumnya jual beli barang yang suci. Muntafa'in bihi, yang bermanfaat. Mamlukin, dimiliki. Jadi boleh jual beli barang yang suci, bermanfaat dan dimiliki. Wala yasihu bai'u ainin najisah wala ma la manfaata fi. Dan tidak boleh jual beli barang yang najis dan barang yang tidak memiliki manfaat. Jadi yang tidak memberi manfaat dan najis hukumnya tidak sah jual belinya. Baik, sekarang kita lihat penjelasan dari matan kitab Abu Suja ini, matan kitab ini. Yang pertama sekarang kita lihat dalilnya. Nomor 1. Al-aslu fi masyru'iyatil bai'. Dasar disyariatkannya jual beli itu ayat. Banyak ayat. Minha qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Dan Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Ini dalil yang paling masyhur dipakai untuk menjelaskan tentang boleh atau tidak bolehnya jual beli. Kemudian wa ahadisu minha, demikian juga ada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya marawahul Hakim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayyul kasbi atyab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, pekerjaan apa atau profesi apa yang paling baik atau yang paling disukai, yang paling menjanjikan itu. Kalau misalnya banyak profesi sama-sama boleh, itu apa yang paling baik ya? Faqala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'im mabrur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu amal seseorang dengan tangannya, berarti langsung dengan tangannya berkarya, menghasilkan pekerjaan apa begitu. Wa kullu bai'im mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ya. Ai la ghasya fiha wa la khiyanah. Yang dimaksud dengan bai'un mabrur tadi itu la ghasya fihi wa la khiyanah. Tidak ada tipu-tipu, tidak ada pengkhianatan, tidak menipu dan tidak mengkhianati. Karena memang jual beli ini kadang-kadang ada juga yang tipu-tipu. Itu apa yang dijual? Yang dijual ini makanan masih bagus, khasiatnya tinggi, ternyata biasa aja makanannya, nggak pakai khasiat, ya biasa, khasiatnya mengenyangkan, tapi dibikin seperti seolah-olah memiliki khasiat yang berlebihan. Nah ini ghassa namanya, menipu ya. Misalnya baju itu ya biasa aja, baju yang dipakai ya biasa aja, menutupin aurat gitu. Tapi karena dilebih-lebihkan sehingga tidak sesuai dengan apa yang hakikat barang yang dijual. Nah, gitu. Jadi ini di tengah-tengah kita juga sering ada masyarakat kita yang menjual dengan cara seperti itu. Maka kata Rasulullah, wa bai'ul mabrur, jual beli yang mabrur itu adalah
la ghasya fihi wala khianat. Tidak ada penipuan dan tidak ada pula yang dikhianati. Ini saya keinget dengan kisahnya Imam Hasan Al-Basri itu ketika beliau berhaji. Ada orang yang jual beli tapi untuk meyakinkan pembeli itu dengan cara apa? Bersumpah berlebihan. Wah, bersumpah-sumpah ini barang bagus dan segala macam. Tadinya niat mau beli nih Imam Hasan Al-Basri ini, akhirnya nggak jadi. Kenapa? Biasanya orang yang banyak bersumpah itu pasti nggak benar gitu biasanya. Dan ciri dari kemunafikan itu orang yang bersumpah tanpa diminta. Jadi berlebihan dalam bersumpah sehingga beliau batalkan pembeliannya. Kenapa? Karena khawatir nih orang yang banyak sumpah ini jangan-jangan nggak benar nih. Nah, baik. Sekarang kita lihat yang nomor 2. Syarah nomor 2. Ini menjelaskan tentang jual beli barang yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan. Seperti apa itu? Li'annahu gharar. Karena ini mengandung ketidakjelasan. Ai fihi khatirul ghisyi wal khada. Jual beli model begini, barangnya nggak kelihatan, nggak bisa disaksikan itu sangat memungkinkan orang menipu dan sangat memungkinkan orang merasa dikhianati, tertipu dan dikhianati. Maka ada nanti dalam kitab-kitab fikih yang lain ada namanya bai'ul gharar, jual beli yang gharar. Gharar itu nggak jelas. Nabi juga melarang misalnya larangan menjual padi yang belum menua. Kalau bahasa Indonesianya ya jual beli ijon gitu. Ini saya menjual padi yang baru ditanam. Ini kan gharar ini. Ya kalau panen, kalau nggak panen, nanti kalau gitu panennya bagus, yang punya padi yang sedih. Ini namanya gharar ya. Atau misalnya jual beli mangga yang baru kembang. Kembangnya banyak, dijual mahal. Begitu habis kembang hujan rontok semua. Ini namanya gharar, tidak boleh. Atau menjual ikan di dalam kolam. Kolamnya butek. Hanya sesekali kelihatan ada ikan keluar. Tak jual pokoknya sak kolam. Begitu kolamnya dikuras di sini telu. Ini namanya apa? Bai'ul gharar. Maka tidak boleh. Ini yang tidak bisa disaksikan dan tidak bisa dihitung dengan baik itu berpotensi untuk menjadikan jual belinya ada ketidakjelasan, gharar tadi, ada gharar. Waqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar akhrajahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara yang gharar itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, Imam Muslim. Naha Rasulullah an bai'il gharar. Nabi melarang jual beli gharar sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian kita lihat yang nomor 3. Penjelasan yang nomor 3, yaitu setiap penjualan yang jual beli barang yang suci, bermanfaat atau yang dimiliki maka hukumnya adalah sah. Dan setiap jual beli yang najis dan tidak ada manfaatnya maka jual belinya tidak sah. Sekarang nomor 3 dulu. Fala yasihu bai'u ma lam yamlikuhu. Tidak sah menjual atau jual beli barang yang belum dimilikinya. Jual beli yang belum dimilikinya. Itu ada motor berbaris di depan masjid ini. Karena pada ngikut pengajian kan jejer-jejer. Tahu tiba-tiba ada yang nawarin. Mau motor enggak tuh? Banyak tuh. Jual beli. Nah, motornya siapa? Ya enggak tahu itu motornya orang yang di dalam masjid lagi ngaji. Itu namanya berarti menjual motor yang bukan miliknya.
Nanti biasanya pertanyaannya, gimana Tat kalau saya ini menjualkan motor orang lain, kan bukan milik saya. Ya menjualkan itu seperti apa? Kalau diberikan izin, misalnya saya sebagai sales motor, itu kan bukan motor saya. Tentu itu diperbolehkan karena itu kita menjualkan motor dengan izin yang memiliki. Ini kalau yang tidak ada izin, tidak ada omongan, tahu-tahu motor orang dijual, ini maling, ini menjualkan motor orang, gitu ya. Bisa dibedakan ya antara memang itu diizinkan atau tidak diizinkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala bai'a illa fima tamlik. Akhrajahu Abu Dawud. Janganlah kamu menjual barang sesuatu yang belum kamu miliki. Ya, belum dimiliki kok sudah dijual. Nah, berbeda nanti Bapak-Bapak sekalian tadi kalau kita hanya sebagai sales, ya, sebagai marketing, penjualan ke orang lain. Ya. Kalau barang itu belum dimiliki jangan dijual. Sekarang yang nomor 4. Ai bi'tibari syar kal khamri wal khinzir wa alatil lahwi wa nahwiha. Barang yang tidak bermanfaat itu atau barang yang najis itu seperti khamr wal khinzir, daging babi, wa alatil lahwi atau alat-alat yang tidak memberi manfaat, atau lahwun itu alat-alat yang membawa kepada sesuatu yang sia-sia. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu alatul lahwi itu diantaranya disebutkan alat musik, ya, alat musik itu disebutkan sebagai alatul lahwi, ya. Atau yang semisal dengan itu. Rawal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim, an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal fathi, pada yaumul fath, wa huwa bi Makkah, sedang beliau berada di kota Mekah. Jadi beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari penaklukan kota Mekah. Beliau berada di sana. Beliau bersabda, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamr. Nih hari ini jual beli khamr ini menantang ini. Walaupun penjara itu udah banyak isinya peminum dan penjual khamr, itu tetap aja. Karena modalnya kecil, gedenya untungnya gede gitu. Jadi kalap ya kalau istilah saya. Orang ini kalap. Halal haram hantam. Ada slogannya gini, yang nyari haram aja susah, apalagi yang halal katanya. Sebenarnya kebalik itu. Mestinya dibalik. Mencari yang halal aja banyak, ngapain nyari yang haram. Saya sering sampaikan di majelis-majelis ilmu begini, saya sampaikan, coba kalau nggak percaya bahwa yang halal itu jauh lebih banyak dibandingkan yang haram. Yang halal itu jauh lebih mudah dibandingkan yang haram. Itu saya suruh coba tulis gitu. Misalnya apa? Pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang haram, tulis mana lebih banyak dan mana lebih berat gitu. Apa? Maling itu berat, itu harus malam, harus ngindik-ngindik gitu. Harus mengendap-endap tengah malam. Waktunya harus tidur malah nggak tidur, berat. Kalau ketangkep digebukin. Coba mendingan sekarang dia bandingkan yang berat, misalnya kerja bangunan misalnya. Berat memang secara fisik, tapi bekerjanya tenang, mendapatkan rizkinya tenang dan seterusnya. Nah ini mungkin bisa
jadikan renungan. Yang halal saja banyak, ngapain cari yang haram? Gitu. Yang halal itu lebih mudah, kenapa mencari yang haram yang sulit? Gitu. Ini penting diperhatikan oleh jamaah sekalian. Allah melarang, Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli homer, jual beli bangkai, jual beli babi, dan jual beli patung. Ya, asnam itu patung. Faqila ya Rasulullah ara'aita sahwa suhumal maitah. Ada yang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana dengan lemak bangkai? Suhumal maitah itu lemak bangkai. Bangkai diambil dagingnya, kemudian diapain? Direbus, diperlakukan tertentu sehingga keluar gajinya, keluar lemaknya. Fa innaha yutla bihas sufun. Itu nanti dipakai untuk meminyaki safinah. Sufun itu jamak dari safinah, untuk minyak kapal. Mungkin kalau sekarang apa, untuk pelumas ya, untuk pelumas. Wa yudhanu bihal julud, juga untuk menyamak kulit-kulit. Wa yastasbihu bihan nas, juga digunakan untuk sebagian untuk kosmetik hari ini. Digunakan untuk kosmetik manusia. Itu bisa dipakai pelumas, bisa dipakai menyamak kulit, bisa untuk kosmetik dan lain-lain. Faqala la huwa haram. Nabi menjawab dengan tegas, tidak, itu termasuk yang haram. Kadang-kadang kita masih mikirnya sayang tuh, ayam potong matinya banyak, itu kalau direbus keluar minyaknya. Itu kalau dia direbus saja tuh, wah, itu yang apalagi yang gendut-gendut, yang ayam yang gede-gede itu, yang udah tua-tua petelur itu, waduh. Nah, kemudian ada yang dipakai untuk pakan lele. Nah itu lele kita jangan dikasih tiren, ayam mati kemarin. Itu luar biasa tuh ya, kalau mikirnya nanti dia gemuk, ya iya orang dia makan daging. Kalau dia makan dengan sendirinya enggak apa-apa, tapi kalau ini sengaja diberikan makanan sesuatu yang haram, nah nanti daging ikannya jadi subhat juga gitu. Karena itu sesuatu yang jelas-jelas haram ya, enggak boleh. Kemudian summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalika. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda waktu itu setelah menjawab tidak boleh tadi, qatalallahul yahud innallaha lamma harrama suhumaha jamaluhu summa ba'uhu fa'akalus samanuhu. Allah telah membinasakan orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan gajinya, mengharamkan lemaknya, tapi mereka nanti olah-olah, dibagus-bagusin, direkayasa sehingga seolah-olah bermanfaat. Waba'uhu, kemudian dia jual, wa akalu samanahu, kemudian mereka makan hasilnya. Jadi ditutup dengan kalimat Allah membinasakan orang Yahudi itu karena apa? Ngakali barang haram menjadi seolah-olah bermanfaat, dia jual dan dia makan hasilnya. Nah ini Masya Allah, ini orang Yahudi ini salah satunya begitu, ngakalin gitu dari zamannya Nabi Musa dulu. Suka membuat
alibi seolah-olah benar. Misalnya tentang larangan Yaumus Sabat, itu masyhur itu tafsirnya. Yaumus Sabat. Dengan ya Ustaz ya, kalau yang orang Islam kan Yaumul Jum'ah itu untuk ibadah, Yaumul Jum'ah itu untuk Yaumul ibadah. Orang Yahudi itu dulu punya satu hari yang dikenal dalam Al-Quran namanya Yaumus Sabat. Hari Sabtu. Nah, hari Sabtu itu ada larangan untuk menangkap ikan. Nah, menangkap ikan tidak boleh berlaut untuk menangkap ikan. Diakali. Hari Jumatnya dipasang jaring, nanti hari Sabtu malam atau Ahadnya diambil jaringnya. Kalau ditanya kok kamu nangkap ikan di hari Sabtu? Enggak nangkap ikan. Masang jaring di hari Jumat, ngambilnya di hari Sabtu. Ini ngakali syariat. Jadi kita jangan seperti itu ya. Ini udah jelas Allah haramkan bangkainya. Allah juga telah haramkan lemaknya. Jangan engkau rekayasa sehingga seolah-olah menjadi bermanfaat dan diperlukan oleh manusia dan engkau makan hasilnya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala melarang orang Yahudi itu dibinasakan oleh Allah. Allah sudah haramkan lemak dari bangkai, dia bikin supaya seakan-akan bermanfaat, dia jual dan dia makan hasil dari penjualannya. Nah, ini ikhwan sekalian, mudah-mudahan kajian kita hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita berhati-hati dalam bermuamalah sehingga nanti menjadi muamalah atau bai'ul mabrur, yaitu jual beli yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebaik-baik penghasilan. Kalau ada 10 pintu rizki, 9-nya dari jual beli yang mabrur ini. Jadi kalau ada jual beli 10 pintu rizki, 9-nya adalah pintu jual beli yang mabrur, ya jangan yang nyari yang enggak mabrur gitu. Itu jangan nyari yang mabrur, yang enggak mabrur. Insyaallah kita akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing kepada jalan yang diridhoinya. Usikum wa nafsi bitaqwallah subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.